Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Salsabila, siswi dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 19. Di sini saya akan membahas LKPD Geografi pertemuan pertama. Materi yang akan dibahas adalah bioma. Di sini ada peta dan ada keterangannya masing-masing. Yang pertama ada hutan gugur, ditandai dengan warna ungu. Ada di wilayah Amerika Utara, Eropa Tengah, Australia, dan Asia Timur. Kedua ada hutan hujan tropis diwarnai dengan warna hijau, berada di Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia. Yang ketiga ada padang rumput diwarnai dengan warna merah. Yang ketiga ada tundra diwarnai dengan warna biru, gurun diwarnai dengan warna biru tua, dan taiga diwarnai dengan warna oranye. Ada beberapa faktor persebaran flora dan fauna. Yang pertama ada faktor persebaran flora. Yang pertama faktor klimaks atau iklim, yaitu suhu udara, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Contoh tanaman seperti apel, wortel, atau kelm membutuhkan dataran tinggi yang beriklim sejuk. Tanaman kaktus dan pohon kurma membutuhkan daerah yang beriklim panas. Yang kedua ada faktor edafik atau tanah. Tanah mengandung banyak unsur kimiawi yang dapat membantu kesuburan tanah, sehingga tanaman dapat melakukan respirasi yang baik. Ketiga ada faktor topografi. Salah satu yang berpengaruh adalah lokasi yaitu tinggi rendahnya tempat. Keempat ada faktor biotik atau biologis, yaitu hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Selanjutnya ada faktor persebaran fauna. Yang pertama ada iklim, kedua kondisi fisik muka bumi, pegunungan tinggi, gurun yang luas, dan lautan yang dalam. Ketiga adaptasi. Adaptasi dibagi menjadi tiga, yaitu adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup. Kedua ada adaptasi fisiologi, ketiga ada adaptasi tingkah laku, keempat ada seleksi alam, dan kelima ada makanan. Lalu sekarang masuk ke pertemuan kedua. Materi yang akan dibahas adalah persebaran fauna di dunia. Di sini ada peta, dan di peta tersebut ada beberapa contoh fauna yang ada di dunia. Contoh yang pertama adalah neatrik, ditandai dengan warna biru muda. Contoh faunanya ada antelop bertanduk cabang 3, kalkun, burung biru, salamander, bison, dan broiler dog. Yang kedua ada neotropik, diwarnai dengan warna hijau. Contoh fauna orang utan, piranha, terenggiling, kuda, babi, kukang, dan belut listrik. Yang ketiga ada australis, ditandai dengan warna biru tua. Nah ini contoh fauna ada koala, kanguru pohon, burung kakak tua, burung cendrawasih, burung kasuari, dan walabi. Yang keempat ada oriental, ditandai dengan warna pink. Contoh fauna ada harimau, gajah, badak bercula 1, monyet, tapir, dan babi rusa. Yang kelima ada paleartik yang ditandai dengan warna ungu. Contoh fauna ada tikus, bison, landak, beruang kutub, rusa kutub, dan unta. Yang terakhir ada Ethiopian, ditandai dengan warna oranye. Contoh faunanya ada singa, jerapah, zebra, gorila, simpanse, kuda nil kecil, dan gajah Afrika. Lanjut ke pertemuan ketiga. Materi yang dibahas tetap sama, yaitu persebaran fauna di Indonesia. Di sini ada peta, dan di peta ini ada wilayah-wilayah dan contoh fauna yang ada di wilayah tersebut. Untuk yang pertama ada wilayah barat, ditandai dengan warna hijau. Contohnya ada tapir di Sumatera dan Kalimantan, macan tutul di Jawa, Bali, dan Madura, burung jalak Bali di Bali, gajah di Sumatera, orangutan di Sumatera Utara dan Kalimantan, beruang di Kalimantan dan Sumatera, badak di Sumatera dan Jawa, harimau di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya di wilayah tengah, ditandai dengan warna biru. Contoh faunanya ada komodo di Nusa Tenggara Timur, anoa di Sulawesi, babi rusa di Sulawesi Tengah, burung maleo di Sulawesi dan Maluku, kuskus beruang di Sulawesi. Dan yang terakhir ada di wilayah timur, diwarnai dengan warna pink. Contoh fauna ada burung cendrawasih di Papua, burung kasuari di Papua, burung nuri di Maluku dan Papua Barat, kanguru pohon di Papua dan Maluku, amfibi seperti katak pohon dan katak air, berbagai jenis reptil seperti buaya, biawak, kadal, dan kura-kura.
Ada beberapa faktor utama pembagian 3 wilayah fauna di Indonesia. Pembagian wilayah fauna di Indonesia dibagi atas garis Wallacea, di mana garis Weber memisahkan antara barat dan tengah, dan Wallacea memisahkan dengan timur dan tengah. Dan ciri-ciri fauna bagian barat dan timur memiliki ciri yang kontras seperti bagian tengah merupakan perpaduan antara bagian barat dan timur. Selain itu, faktor utama pembagian fauna di Indonesia yaitu faktor iklim, faktor tanah, dan faktor air. Di sini ada peta, dan di peta ini ada keterangan dan simbol-simbolnya. Pertama ada hujan hutan tropis yang warna hijau. Kedua ada hutan musim yang warna pink. Ketiga ada hutan mangrove yang warna biru. Yang keempat ada sabana atau stepa yang warna merah. Persebaran hutan mangrove tidak ada di semua pantai karena tipe hutan mangrove biasanya berada di wilayah pantai pasang surut. Ketika air mulai pasang, hutan mangrove akan tergenang air laut. Tetapi ketika air mulai surut, hutan mangrove akan tidak tergenang lagi oleh air laut. Hutan mangrove biasa tumbuh dengan baik jika pantai tempat dia lindungi oleh gelombang laut yang besar atau menumbuhkan pantai yang tenang. Maka dari itu, hutan mangrove tidak ada di semua pantai karena tidak ada pasang surutnya. Ada 4 faktor persebaran flora di Indonesia. Yang pertama ada faktor klimat, yaitu suhu, angin, intensitas matahari, kelembapan udara, dan curah hujan. Yang kedua ada faktor edafik, yaitu tanah. Ketiga ada faktor fisiografi, yaitu relief tanah atau tinggi rendahnya tanah. Keempat ada faktor biotik atau makhluk hidup. Selanjutnya pertemuan keempat. Materi yang akan dibahas yaitu konservasi flora dan fauna. Yang pertama adalah konservasi. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna, dan pemeliharaan keragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga pemeliharaan fungsi biosfer seperti ekosistem. Intinya, konservasi adalah usaha yang dilakukan untuk tetap melestarikan flora dan fauna serta pemeliharaan ekosistem hidup mereka. Yang kedua ada macam konservasi. Kawasan suaka alam. 1. Cagar alam merupakan kawasan suaka alam yang kondisi alamnya mempunyai kekhasan jenis flora tersendiri. Demi menjaga berlangsungnya kehidupan tumbuhan ini secara alami, perlu adanya upaya perlindungan dan pelestarian lewat cagar alam. Kedua, suaka marga satwa merupakan kawasan suaka alam yang membantu menjaga berlangsungnya kehidupan fauna yang khas di daerah tertentu. Kawasan pelestarian alam. Pertama, Taman Nasional merupakan kawasan ekosistem asli yang dikelola untuk kepentingan tujuan penelitian, pendidikan, budidaya pariwisata, dan rekreasi. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau bukan alami. Ketiga, ada Taman Wisata Alam merupakan kawasan pelestarian alam yang bertujuan untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi. Yang ketiga, ada flora atau fauna yang dikonservasi pemerintah bersama dengan masyarakat atau lembaga di masing-masing region pembagian wilayah. A. Subregion Barat. Flora atau fauna yang dikonservasi. 1. Fauna badak bercula 1 dan orangutan. Kedua, fauna gajah Sumatera. Ketiga, flora Rafflesia arnoldi, kantung semar, dan bunga bangkai. Bentuk atau metode konservasi ex situ dilakukan dengan cara mendirikan cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Pengelola, petugas cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. Penanggung jawab pelaksana, petugas cagar alam, taman nasional, dan suaka marga satwa. B. Subregion tengah. Flora atau fauna yang dikonservasi. 1. Flora Govasa ampupu eboni. 2. Fauna Komodo kuskus babirusa. Ketiga, fauna Tersius dan Anoa. Bentuk atau metode konservasi in situ dilakukan dengan cara mendirikan taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Pengelola, pemerintah dan petugas taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Penanggung jawab pelaksana, pemerintah dan petugas taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. C. Subregion timur.
Fauna yang dikonservasi: 1. Fauna cendrawasih dan wallaby. 2. Fauna kanguru pohon. 3. Flora siwalan, boni, dan pakis. Bentuk atau metode konservasi dilakukan dengan cara mendirikan taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Pengelola, pemerintah dan petugas taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Penanggung jawab pelaksana, pemerintah dan petugas taman nasional, cagar alam, taman wisata, suaka marga satwa, dan taman laut. Ada beberapa flora atau fauna di masing-masing region yang berpotensi sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Yang pertama ada subregion barat. Hewan yang sudah langka dipelihara di tempat seperti cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Pohon jati, kayunya bisa dibuat pembuatan meja dan kursi. Tumbuhan padi sebagai makanan sehari-hari dan kulitnya bisa dijadikan katul. Yang kedua ada subregion tengah. Kayu cengkeh digunakan sebagai bumbu menambah rasa pada minuman hangat hingga untuk memperkuat aroma kue. Babi rusa dimanfaatkan dagingnya. Yang terakhir ada subregion timur. Merak diambil bulunya untuk dijadikan perhiasan dan pohon mata bisa diambil buahnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.